Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai dan memimpin hidup kami sepanjang hari ini, dari pagi, siang hingga sore. Kami bersyukur karena Engkau boleh memimpin kami untuk ada di dalam persekutuan pada sore hari ini. Kami bersyukur karena Engkau boleh mempermuliakan dirimu di tengah-tengah kami, sehingga kami mampu menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu bagi masing-masing kami. Baik buat kami yang ada di sini, di ruangan ini, maupun rekan-rekan kami yang ada di kediaman mereka masing-masing saat ini. Bapa, kami mau belajar dari firman-Mu. Oleh karena itu kami memohon biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mampu memahami rencana-Mu, kami mampu memahami kehendak-Mu atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi, kehidupan kami dalam pelayanan masing-masing, kehidupan kami di tengah-tengah keluarga, kehidupan kami di tengah-tengah pekerjaan apapun yang kami sedang lakukan saat ini. Kami memohon kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami boleh berkonsentrasi dan leluasa menikmati firman-Mu. Segala kuasa-kuasa kegelapan roh-roh jahat yang berupaya untuk menghalangi kami, menghambat konsentrasi kami untuk merenungkan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau kiranya menjauhkan dari kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Engkau urapi hamba-Mu sebagai saluran berkat pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami siap untuk belajar dari firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara silakan duduk kembali. Salam. Sekali lagi salam. Shalom, shalom. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan dan juga berterima kasih kepada Pendeta Dr. Ajan Tuai, Waket 3 bidang kemahasiswaan yang memberikan kesempatan untuk membawakan renungan firman Tuhan pada sore hari ini dalam bentuk pembinaan rohani. Doa dan harapan saya, kiranya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian diberikan damai sejahtera oleh Tuhan. Amin. Baik kita yang ada di sini maupun rekan-rekan kita yang mengikuti ibadah secara daring. Tuhan memberkati. Mari kita mengarahkan perhatian kita pada bagian firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita bersama yang terambil dalam dua bagian. Yang pertama dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai 4. Dan yang kedua dalam Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Saya mulai dari Roma pasal 8. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, dan serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Bagian yang kedua, ayat yang ke-13 dari Galatia pasal 5. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain
oleh kasih. Demikian jauh firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kita masih memperbincangkan tentang tema semester kita, yaitu berbagi hidup, mengisi panggilan misioner gereja, melaksanakan amanat agung dalam era disrupsi peradaban abad 21. Ini adalah tema semester kita yang kita akan pelajari terus sepanjang 1 tahun ini. Dan berdasarkan teks yang kita baca ini, saya menetapkan sebuah subtema, yaitu berbagi hidup sebagai orang-orang merdeka untuk mengisi panggilan misioner. Saya ulangi sekali lagi. Berbagi hidup sebagai orang-orang merdeka untuk mengisi panggilan misioner. Dari tadi kalau Bapak Ibu, saudara-saudara perhatikan, saya banyak kali menyebut kata merdeka, merdeka, merdeka. Ya, ini ya ada hubungannya dengan akhir-akhir ini kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai. Ya. Dan kalau Bapak Ibu, saudara-saudara memperhatikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam HUT kemerdekaan RI itu begitu menarik, begitu kreatif, begitu meriah. Pasti saudara-saudara juga mungkin ada yang ikut di dalam kegiatan-kegiatan ini. Ada seorang anak kecil atau ada beberapa anak kecil dimasukin di dalam karung, diikat, lalu kemudian dipakein helm, lalu disuruh berlomba lari karung. Bayangkan aja dalam keadaan jongkok disuruh berlomba lari karung. Ada anak karena kehilangan keseimbangan, dia terjatuh, terguling dan menangis. Tapi para penonton teriak, "Ore, ore, bersemangat, terus berjuang," dan lain sebagainya. Tidak ketinggalan juga bapak-bapak. Saking senangnya mereka ikut lomba panjat pinang, panjat pohon pinang. Saking semangatnya sampai celana kedodoran. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube, di media sosial. Iya. Bukan saja bapak-bapak, ibu-ibu juga begitu. Ikut lomba tangkap ayam di lumpur. Bukan, tangkap ikan maksud saya. Bukan tangkap ayam, tangkap ikan. Sampai lumpur masuk kemana-mana itu. Bapak Ibu, saudara-saudara, semua pasti kita di sini mengerti, paham bahwa ini adalah acara untuk meramaikan HUT kemerdekaan RI. Ini adalah cara untuk meramaikan HUT RI dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang membuat saya bertanya, selama saya perhatikan di YouTube, di grup WA dan lain sebagainya. Kira-kira saat merayakan HUT dengan cara seperti begini, apa sesungguhnya yang dirasakan oleh orang-orang pada waktu itu? Saya penasaran betul. Apa sebenarnya ketika mereka melakukan banyak kegiatan-kegiatan yang menarik itu, apa sebenarnya yang ada di dalam pikiran mereka? Ini yang membuat saya penasaran Bapak Ibu. Dan kalau kita mulai membayangkan bagaimana ya kemerdekaan Republik Indonesia direbut, itu bukan sesuatu yang gampang. Merebut kemerdekaan itu dengan perang, dengan mempertaruhkan nyawa, dengan pertumpahan darah. Coba kita bayangkan waktu dulu dijajah, begitu menderita, hari ke hari tidak bebas, hari ke hari menderita, hari ke hari takut, hari ke hari gelisah, hari ke hari hidup tidak tenang karena dijajah, dipenjara. Tapi begitu merdeka, akhirnya bebas, bersukacita dan senang. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara, pada sore hari ini saya mengajak kita untuk belajar tentang arti merdeka berdasarkan teks yang kita baca. Kita mau belajar tentang apa arti dimerdekakan dari hukum dosa dan maut berdasarkan tulisan Rasul Paulus. Baik yang ada di Roma maupun yang di dalam Galatia. Apa tujuan kita mau mempelajari ini Bapak Ibu saudara-saudara? Yang pertama adalah agar kita terus-menerus memikirkan, agar kita terus-menerus mampu mewujudkan hidup berbagi sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus.
sebagaimana perkataan Paulus di dalam Galatia, yaitu manfaatkanlah kemerdekaan itu untuk berbagi hidup dengan penuh kasih dalam pelayanan. Sebenarnya moto berbagi hidup ini bukan baru buat STT Jeffrey Jakarta. Moto ini sudah ada sejak berdirinya STT Jeffrey Jakarta. Moto ini sudah dikumandangkan oleh pendiri pertama, Pendeta Dr. Yakub Tomatala, tentang hidup berbagi atau sharing life itu. Dan sampai saat ini kurang lebih sudah 39 tahun STT Jeffrey ada. Falsafah ini, moto ini masih kita pegang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jadi dengan kita mempelajari bagian ini supaya kita memikirkan dan mampu mewujudkan hidup berbagi sebagai orang yang telah dimerdekakan di dalam Kristus. Hal yang kedua adalah supaya kita memikirkan bagaimana cara kita hidup berbagi di era pasca pandemi ini. Saya tidak tahu sekarang sudah pasca pandemi atau sudah endemi atau apapun namanya, tetapi saat ini memang masih ada kasus-kasus positif yang terjadi di mana-mana. Tapi yang saya ingin maksudkan di sini adalah bahwa saat-saat ini, akhir-akhir ini, begitu banyak orang yang membutuhkan penguatan. Begitu banyak orang yang membutuhkan penguatan iman. Begitu banyak orang yang ingin mendapatkan motivasi rohani. Ada banyak orang yang membutuhkan penghiburan. Banyak orang yang membutuhkan pembinaan. Meskipun kalau kita lihat di media sosial, ada banyak orang yang melayani di media sosial, di dunia maya. Bahkan ada satu orang yang mengaku bahwa dia adalah Nabi ke-26. Ya, Bapak Ibu bisa lihat nanti di YouTube. Ada orang yang mengaku Nabi ke-26. Dia katakan bahwa Yesus adalah Nabi ke-24. Muhammad adalah Nabi ke-25 dan saya adalah Nabi ke-26 katanya. Iya, betul. Tapi kalau saudara perhatikan apa yang dia lakukan di media sosial, saya banyak kali melihat dia berdebat, banyak kali melihat dia menyerang orang-orang yang tidak sejalan dengan dia. Tapi ironisnya dia banyak sekali pengikut juga. Banyak sekali pengikutnya. Itu sebabnya untuk ini, apakah dia itu nabi benar atau nabi palsu, kita serahkan sama Tuhan saja. Waktulah yang akan menunjukkan apakah nabi palsu atau nabi yang benar. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi, itu sebabnya ketika kita baca dua teks tadi, dalam waktu yang singkat ini saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara untuk mempelajari bagaimana orang-orang merdeka mengisi panggilan misionernya untuk berbagi hidup. Yang pertama, kita lihat bagian yang pertama, yaitu tentang bagaimana kita dimerdekakan. Ini perlu kejelasan. Bagaimana kita dimerdekakan? Kita mesti pastikan dulu bahwa kita adalah orang-orang merdeka. Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah merdeka? Perlu kepastian tentang hal ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, rekan-rekan mahasiswa yang saya kasihi, yang memungkinkan orang bisa diselamatkan, yang memungkinkan orang bisa dibenarkan, yang memungkinkan orang bisa dimerdekakan dalam konteks perjanjian lama adalah kalau ia mematuhi dan melakukan hukum Taurat. Tetapi tidak ada satupun manusia yang sanggup melakukan hukum Taurat secara sempurna tanpa cacat. Dan itu tidak mudah. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudara membaca, melihat tradisi orang Yahudi tentang hukum Taurat itu, hukum Taurat berdasarkan tradisi mereka itu berjumlah 613. Banyakan kita tahu 10 karena kita lihat di dalam tulisan Musa, Nabi Musa. Tapi di dalam tradisi itu 613. Dan 613 itu dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama itu berjumlah 365 yang disebut sebagai hukum positif. Hukum positif ini berupa anjuran atau berupa perintah untuk dilakukan. Seperti kata, kasihi
kasihilah Tuhan Allah. Apalagi, hormatilah ayah dan ibumu. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itu adalah anjuran atau perintah untuk dilakukan. Konon katanya berdasarkan tradisi ini, 365 hukum positif itu sama dengan jumlah hari dalam satu tahun. Yaitu 365 hari. Apa yang kita lihat di sini Bapak Ibu? Begitu ketat, begitu pentingnya hukum Taurat bagi orang-orang Yahudi yang menandakan bahwa hari-hari hidup manusia adalah harus hidup sesuai hukum Tuhan atau perintah Tuhan. Agar hari lepas hari setiap orang melakukan yang baik, yang menyenangkan Tuhan, menyenangkan sesama, dan menyenangkan ciptaan yang lain. Itu maksudnya. Hal yang kedua, bagian yang kedua, ini berdasarkan tradisi Yahudi ya. Tadi 365, sekarang sisanya yang berjumlah 248. Hukum ini disebut sebagai hukum negatif yang berupa larangan atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Misalnya, jangan berdusta, jangan mencuri, jangan berzina. Itu jumlahnya sekitar 248. Konon katanya berdasarkan tradisi ini bahwa 248 itu sama dengan jumlah tulang yang ada pada manusia dari batok kepala sampai ujung jari kaki. Ini menurut tradisi Yahudi. Saya tidak tahu kalau berdasarkan medis modern, tidak tahu berapa jumlah yang sebenarnya. Tapi entahlah, orang Yahudi mengatakan bahwa jumlah tulang dalam diri manusia itu sekitar 248. Ini menandakan bahwa keseluruhan tubuh manusia dari kepala sampai kaki, baik di luar maupun yang ada di dalam, haruslah dipergunakan untuk menyenangkan hati Allah. Itu maksudnya. Jadi begitu ketatnya hukum Taurat, begitu banyak juga hukum Taurat, sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada yang sempurna untuk melakukannya. Satu saja tidak dilakukan, itu berarti batal semua. Ya kan? Tidak sempurna. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam bacaan kita, ayat yang ketiga di sana menuliskan bahwa sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Sekarang baru kita masuk di dalam membahas hukum kasih karunia melalui Yesus Kristus. Yaitu hukum yang tidak pakai syarat karena manusia layak, makanya dimerdekakan. Yaitu hukum kasih yang tidak bisa dilakukan oleh hukum Taurat. Karena tidak ada yang sanggup melakukan semua hukum Taurat yang demikian banyaknya. Jangankan 613, 10 saja begitu susah. Itu sebabnya harus ada hukum kasih. Yaitu melalui Yesus Kristus kita dimerdekakan. Melalui Yesus Kristus, dengan beriman sungguh-sungguh kepada Kristus, kita dapat dimerdekakan. Itu sebabnya ketika di kelas, ini ada cerita di kelas, ada mahasiswa mengatakan, "Pak, saya tidak mau sombong, saya tidak mau bermunafik, saya masih berdosa, Pak. Jadi saya belum yakin bahwa saya sudah dimerdekakan. Saya belum yakin bahwa saya sudah diselamatkan sampai pada hari ini." Waktu itu di kelas. Lalu saya katakan bahwa kalau pakai hukum Taurat, iya, memang tidak ada syarat yang layak membuat dia bisa diselamatkan. Tetapi kalau pakai hukum kasih, kasih karunia dari Yesus Kristus, mendapatkan pengampunan, pembebasan, dipulihkan, dimerdekakan. Inilah bukti bahwa kasih Allah yang begitu besar itu. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 berkata bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang membegahkan diri. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya Allah memberi hukum kasih ini. Tidak berarti bahwa mau menghilangkan atau menghapus atau meniadakan hukum Taurat yang tadi itu. Yang kita tidak sanggup untuk lakukan secara sempurna.
namun justru ia melakukannya dan dia mengerjakan yang tidak bisa dikerjakan oleh hukum Taurat. Itu sebabnya di dalam Matius pasal 5 ayat 17 dikatakan di sana, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus Kristus datang menggenapi hukum Taurat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, tidak berarti bahwa hukum Taurat tidak perlu. Tidak berarti bahwa hukum Taurat tidak penting. Hukum Taurat membuat kita menjadi tahu mana yang baik dan yang tidak baik. Tetapi bicara soal kemerdekaan rohani, merdeka dari perbudakan dosa dan maut, kita hanya bisa dapatkan melalui Yesus Kristus, junjungan kita yang mulia. Itu sebabnya saya ingin bilang begini pada bagian yang penting ini. Bersyukur banget kita punya Yesus yang telah memberikan kasih karunia-Nya dan telah memerdekakan kita. Bersyukur banget, kalau boleh saya katakan dengan istilah sekuler ya. Beruntung banget kita karena kita hidup di dalam Kristus. Dan oleh karena pengenalan akan Kristuslah yang memungkinkan kita mampu untuk berbagi hidup. Saya pikir tidak ada cara lain untuk berbagi hidup secara benar, baik, dan menurut hukum ilahi adalah melalui pengenalan kita akan Kristus. Itu bagian yang pertama. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua. Bagian yang kedua ini saya buat dalam bentuk pertanyaan. Apa tujuan Allah memerdekakan kita dari dosa dan hukum maut? Apa tujuan Allah memerdekakan kita dari dosa dan hukum maut? Jawabannya adalah kita bisa lihat pada bagian ini. Karena Tuhan ingin menjadikan kita ahli warisnya. Ayat yang ke-17 di sana mengatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Tujuan Allah memerdekakan kita dari dosa dan maut adalah karena Ia mau menjadikan kita ahli warisnya. Untuk meneruskan pekerjaan Kristus dan mempermuliakan diri bersama-sama dengan Kristus. Jika boleh saya katakan pada bagian ini, saya katakan bahwa Yesus memerdekakan kita supaya kita bisa menjadi anak-anaknya, supaya kita bisa hidup berbagi dan berbagi hidup. Amin. Kita kalau mau cari contoh tidak usah cari contoh yang lain-lain. Ini kita bisa lihat langsung dari kehidupan Rasul Paulus, pengalaman Rasul Paulus, kesaksian Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus berjumpa dengan Kristus, berjumpa dengan Yesus yang membuat Paulus mengalami kehidupan yang baru, yang membuat Paulus merasakan kemerdekaan Kristus. Kemerdekaan itu. Oleh karena perjumpaan Paulus dengan Yesus, tadinya Paulus seorang pembenci menjadi orang penyayang. Oleh karena perjumpaannya dengan Yesus, tadinya Paulus yang adalah pembunuh orang Kristen, dia menjadi pembela orang Kristen. Tadinya Paulus sebelum berjumpa dengan Yesus, yang adalah orang yang suka menyerang orang-orang Kristen, sekarang dia menjadi pelindung orang-orang Kristen karena pengenalannya akan Kristus. Jadi dari sini saya melihat bahwa Paulus mengerti tentang kehidupannya. Dia dimerdekakan di dalam Kristus, dia mengerti tentang hidupnya, dan kemudian dia mengerti bagaimana dia mengabdikan dirinya untuk melayani Kristus. Ini menarik. Paulus sudah mati sekian lama. 2000 tahunan yang lalu. Tetapi meskipun dia sudah mati, kesaksian hidupnya, pengalaman hidupnya masih hidup sampai saat ini. Bahkan tetap masih bisa hidup sampai tahun-tahun yang akan datang. Inilah sebagai bukti
Orang yang telah dimerdekakan di dalam Kristus, yang menjadi ahli waris untuk meneruskan pekerjaan Kristus. Kalau boleh saya ambil contoh yang paling sangat sederhana, yaitu kehidupan seorang bernama Legion. Pasti kita tahu tentang Legion. Kita pernah dengar, pernah baca, pernah dengar di sekolah minggu. Dia seorang yang kerasukan roh jahat. Kenapa disebut Legion? Karena setan yang ada dalam dirinya itu begitu banyak. Kalau di dalam buku Alberta, Bapak Ibu yang punya buku itu, kalau baca di sana, Legion itu artinya satu batalion. Satu batalion dalam tradisi waktu itu adalah itu batalion militer ya. Satu batalion militer itu jumlah pasukannya sama dengan 682 orang. Banyak sekali satu batalion. Itu berarti kalau legion artinya batalion atau legion artinya banyak. Begitu banyak sekali setan yang ada di dalam dirinya. Tapi perhatikan, ketika Yesus mengusir roh-roh jahat yang ada di dalam dirinya. Setelah dia dipulihkan, dia berkata, Yesus, saya mau ikut engkau. Lalu Yesus berkata kepadanya, jangan, pulanglah, pergilah, beritakan apa yang terjadi, apa yang kamu alami. Lalu orang itu pergi ke kampungnya, dia memberitakan apa yang terjadi kepadanya. Orang heran, orang bertanya-tanya, kenapa dia bisa pulih? Banyak orang menjadi percaya dan mengikut Yesus melalui kehidupan seorang legion yang tadinya hidup menderita oleh kerasukan roh jahat, tapi dimerdekakan, dipulihkan oleh Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus, saya ingin bilang pada bagian ini, saya ingin menegaskan bahwa oleh kekuatan Tuhan kita pasti mampu berbagi hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Tidak peduli siapa, yang penting dia sudah dimerdekakan, dia hidup di dalam Kristus, dia akan dipakai Tuhan untuk berbagi hidup dimanapun, kapanpun, dalam bidang apapun, sesuai dengan pemberian dan kedaulatan Allah pada diri orang itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, bagian yang berikut, bahwa berbagi hidup itu kiranya menjadi gaya hidup kita sebagai orang-orang Kristen karena pengenalan akan Kristus. Amin. Itu menjadi tema kita. Amen. Dan kalau kita melayani dan berbagi hidup, sesungguhnya tidak sebanding dengan kasih karunia yang begitu besar dari Tuhan untuk kita. Kalau ada orang yang hitung-hitungan dengan pekerjaannya, dengan pelayanannya, kalau ada orang yang tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan antusias dan proaktif, mari kita ingat betapa besarnya kasih karunia Allah. Ya ampun, bagaimana kita mau berhitung-hitung dengan Tuhan. Itulah istilahnya. Dan melalui firman-Nya, Allah berkata bahwa setiap orang yang mau setia dan taat menjalankan tugas misionernya, berbagi hidup dimanapun ia berada, firman Tuhan berkata, ia akan disertai, ia akan diberkati, diteguhkan untuk terus menjadi berkat dimanapun pergi. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita bersyukur atas firman Tuhan ini. Saya minta dengan hormat Ibu Emilia Mude untuk bersyukur atas firman yang kita sudah dengarkan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang telah memerdekakan kami dari dosa dan maut. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami. Di mana Engkau boleh menjadikan kami ahli waris-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih untuk kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Berkati hamba-Mu Pak Domi yang telah melayankan firman-Mu bagi kami pada sore hari ini. Kiranya Tuhan boleh tambah-tambahkan hikmat setiap hari bagi hamba-Mu.
dimanapun hamba-Mu berada, baik di tempat bekerja, di dalam rumah tangga, kiranya Tuhan boleh memimpin dan terus memberkati. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah Engkau ya Allah, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.